Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa bidada kalimati. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhriqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah, bunda, saudara, saudariku yang kucintai karena Allah, semoga dalam bulan suci Ramadan ini kita diberikan maghfirah serta keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Kenapa kita orang yang beriman mau lapar dan haus di bulan suci Ramadan ini? Jawabannya adalah karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita mentaati. Jadi laparnya kita, hausnya kita bukan lapar haus biasa, namun laparnya kita, hausnya kita merupakan canda atau burhan kita bahwasanya kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita taati. Allah perintahkan kita lapar, kita lapar. Allah perintahkan kita haus, kita haus. Allah perintahkan kita puasa, kita puasa. Allah perintahkan kita zakat, kita zakat. Allah perintahkan kita menunaikan ibadah haji, semampu kita, kita menunaikan ibadah haji. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita sebagai berikut. Dalam hal ini Al-Fakir akan menjelaskan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam arkanul Islam, yaitu rukun Islam. Di antaranya syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa aqimis shalah, dan mendirikan salat, wa shaumur Ramadan, dan berpuasa seperti halnya di bulan suci Ramadan ini, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji bila mampu. Dalam hal ini Al-Fakir akan menjelaskan tentang zakat. Az-zakat yaitu merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan menunaikanlah zakat. Dan juga dalam surat At-Taubah ayat 103 yang dimana yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khuz min amwalihim, ambillah min amwalihim, dari harta mereka, sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan dan membersihkan mereka, wasalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka yang menunaikan zakat, inna salata sakannul lahum, sungguhnya doamu akan membuat mereka tentram, wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Az-zakah atau zakat memiliki pengertian logotan secara bahasa, yaitu an-nama'u, yaitu berkembang. Mengapa berkembang? Karena berkembang dengan istilah sebagai sodakoh. Ma naqasa malun, tidak akan berkurang malun, yaitu harta seseorang, min sodakotin, dari satu sodakoh, bal yasdad, akan tetapi bertambah
dan bertambah. Az-zakah secara istilah yaitu ismun malun, yaitu nama sebuah harta maksusun yang dikhususkan, wa yukhazu min malin maksusin, yang diambil dari harta maksusin yang dikhususkan, wa yusrafu, dan wa yusrafu li ta'ifah, dan dibagikan li ta'ifatin mahsusatin, dan dibagikan kepada orang-orang atau manusia yang ditentukan juga. Hal ini mengambil pengertian bahwasanya zakat itu dilaksanakan dengan waktu yang khusus, dengan kadar yang khusus, dan juga dengan apa yang diberikan kepada orang-orang khusus juga. Dalam hal ini syarat wajib zakat adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama al-islamu, yaitu orang Islam. Orang Islam diwajibkan atas mereka melaksanakan atau menunaikan zakat sebagaimana tertuang atau termaktub dalam arkanul Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Oleh karena zakat merupakan kewajiban yang diharuskan oleh orang-orang muslim. Yang kedua, inda ghurubi syamsi fi akhiri yaumin syahri Ramadan, yaitu ketika terbenamnya matahari ketika di akhir min yaumin syahrin min syahrin min Ramadan, yaitu di akhir bulan Ramadan. Apabila ada orang yang hidup ketika Ramadan dan bertemu di akhir bulan atau hari Ramadan, maka dia wajib membayar zakat. Di sini ada ketentuan dalam waktul hujub dan waktul jawaz. Waktul hujub adalah waktu wajibnya membayar zakat. Waktul jawaz adapun itu membayar zakat dengan cara diperbolehkannya. Waktu jawaz adalah waktu sekarang. Apabila ada yang membayar zakat sekarang, termasuk waktu yang diperbolehkan, yaitu di mana orang yang hidup menemui bulan suci Ramadan dan bertemu dengan Idul Fitri, maka dia diperbolehkan membayar zakat. Adapun dengan waktu jawaz, waktu hujub, yaitu diwajibkan atasnya membayar zakat, yaitu ketika akhir bulan Ramadan dengan ditandainya terbenamnya matahari, maka dari terbenamnya matahari sampai Idul Fitri dia diwajibkan atasnya membayar zakat. Sampai kapan batas zakat fitrah ini? Ketika seorang khatib naik di atas mimbar dan mengucapkan assalamualaikum, maka berakhirnya membayar zakat. Maka orang yang hidup di bulan Ramadan dan sempat bertemu di Idul Fitri, maka dia membayar zakat. Dan apabila ada orang yang hidup atau dilahirkan di bulan suci Ramadan dan sempat bertemu di Idul Fitri, maka dia membayar zakat. Apabila juga ada orang yang membayar zakat namun telah melampaui batasnya sehingga melalui dari Idul Fitri, maka zakat tersebut fa innaha shadaqatun min shadaqat, itu ternilai hanya sedekah biasa. Dan apabila dibayar atau ditunaikan zakat setelah Idul Fitri, maka hukumnya makruh. Bagaimana seorang beriman atau seorang muslim membayar zakat? Itu ada nasabnya atau ada ukurannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar zakat dengan tamrin, yaitu kurma, kemudian fanhid, yaitu gandum, atau zabit, kismis, atau akid, susu kambing. Kita membayar zakat dengan salah satunya adalah beras. Mengapa beras? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar zakat dengan 4 ini merupakan makanan pokok. Maka berdasarkan makanan pokok kita membayar zakat dengan beras. Apabila di satu kaum seperti contohnya di Papua, makanan pokok mereka adalah sagu, maka mereka membayar zakat dengan sagu. Bagaimana ukurannya? Yaitu ukurannya adalah 1 soh. 1 soh itu adalah 4 mud.
4 mud itu 1 soh. Ukurannya 1 mud 7,5 on, 7,5 on, 7,5 on, 7,5 on. 7,5 on 1 mud, 4 mud 1 soh, berarti 1 soh itu bernilai 3 kilo. Bagaimana orang yang membayar zakat dengan uang? Itu diperbolehkan dengan mazhab Al-Imam Hanafi, diperbolehkan. Adapun orang yang membayar zakat dengan makanan pokok, yaitu berdasarkan kepada Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Ketiga mazhab ini memperbolehkan dan menganjurkan zakat fitrah menggunakan makanan pokok. 4 mazhab yang diakui oleh seluruh dunia. Imam mazhab Hanafi memperbolehkan membayar zakat menggunakan uang. Adapun yang memperbolehkan membayar zakat menggunakan makanan pokok adalah 3 mazhab, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kita lanjutkan bagaimana orang yang membayar zakat dengan ukuran 2,5 kilo. Itu diperbolehkan. Mengapa diperbolehkan? Karena mengikuti dari ijtima para ulama. Kemudian siapa yang berhak atau mustahik yang mendapatkan zakat? Dalam surat Taubah ayat ke-60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, innama shadaqatil fuqara wal masakin wal amilina amalaiha wal mu'allafati qulubuhum. Dalam surat ini dibuka dengan menggunakan kalimat innama. Innama merupakan harfi, artinya membatasi hukum. Innama, jadi sesungguhnya sedekah itu lil faqara, yaitu untuk orang-orang fakir. Orang-orang fakir adalah orang yang tidak memiliki dari harta maupun kecukupan dalam kehidupan sehari-harinya, maka berhak atasnya mendapatkan zakat. Kemudian wal masakin, yaitu orang-orang miskin. Orang miskin juga berhak mendapatkan atas zakat fitrah, karena orang-orang miskin adalah orang-orang yang sejatinya mereka memiliki dari harta namun tidak bisa mencukupi dari kehidupan sehari-harinya, maka berhak atasnya mendapatkan zakat. Kemudian wal amilina alaiha, yaitu amil zakat yang mengurusi zakat sepenuhnya, mengabdi untuk mengurusi zakat, bukan sebagai sambilan, dan berhak atasnya mendapatkan zakat. Wal mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang-orang yang baru memasuki Islam namun hatinya masih lemah. Adapun orang yang masih lemah, yang baru memasuki Islam, berhak atasnya mendapatkan zakat. Ataupun orang yang belum masuk Islam namun hatinya belum mendapatkan hikmah ataupun masih lemah, tapi ada itikat dari dirinya untuk mempelajari agama Islam, kemudian terkait dengan Islam, maka berhak atasnya zakat berupa fasilitas untuk menambahkan keimanannya untuk sampai dia masuk Islam. Kemudian dilanjutkan orang yang berhak mendapatkan zakat atau mustaqi ialah wal masakin. Yang pertama tadi al fuqara wal masakin wa amilina alaiha wal mu'allafatu qulubuhum. Kemudian dilanjutkan dengan wafir riqab. Apa itu wafir riqab? Ialah hamba atau budak. Untuk sekarang ini tidak ada. Dan dilanjutkan dengan wal ghorimin. Apa wal ghorimin? Yaitu adalah orang yang berhutang. Di sini menggunakan kalimat wal ghorimin. Al ghorimin beda dengan kalimat dain. Dain sendiri
adalah orang yang berhutang, tapi beda dengan goroma. Goroma adalah orang yang berhutang juga. Bedanya dengan dain adalah orang yang berhutang dengan salah contohnya adalah orang yang tidak bisa membeli suatu seperti rumah, dia meminjam kepada bank atau kepada orang lain, kemudian dia membeli rumah tersebut dengan utang yang harus dibayar. Itu bersifat pribadi. Adapun goroma ialah salah satunya contohnya itu adalah menghutang tapi untuk kemaslahatan umat. Contoh kita membiayai fasilitas pesantren, membiayai fasilitas madrasah, tapi sewaktu-waktu ada tersendat utang yang memang harus dipenuhi dan itu bisa diambil atau diberikan kepada orang tersebut sebagai pemberi fasilitas pesantren berbentuk goroma. Kemudian orang yang mustahik atau yang berhak menerima zakat adalah wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang atas Allah, orang yang berjuang untuk Allah dan atasnya adalah zakat. Kemudian ibnu sabil yaitu orang yang berjalan begitu jauh atau musafir sehingga bekalnya memang habis dan atasnya untuk diberikan zakatul fitrah. Kedelapan ini adalah orang atau mustahik yang dapat diberikan zakatul fitrah. Yang pertama, al-fakir akan mengulangi. Yang pertama adalah al-fuqara yaitu orang fakir, wal masakin yaitu orang miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha adalah amil zakat. Wal mu'allafah qulubuhum, orang yang masih tidak memiliki lemah imannya, baru masuk ke Islam ataupun belum masuk Islam tapi masih keinginan untuk masuk Islam. Kemudian wa fir riqab, budak. Kemudian wal gharimin yaitu adalah orang yang mempunyai hutang. Wa fi sabilillah yaitu orang yang berjihad untuk di atas jalannya Allah. Yang terakhir adalah ibnu sabil yaitu musafir atau orang yang berjalanan jauh. Mungkin untuk materi yang ini hanya itu bisa kami sampaikan, kurang lebihnya al-afu minkum wallahu a'lam bishawab wa akhirul kalam Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kami segenap seluruh para dewan guru SD IT Pelita Alam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. SD IT Pelita Alam berjalan satu tujuan, bersama kita maju. Takbir. Allahu Akbar. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my